Kita mulai film ini dari Amerika, di mana ada seorang wanita bernama Mary Morgan. Dia adalah seorang istri dari seorang pria bernama Peter dan seorang ibu dari anak bernama George. Mary adalah orang kaya dan berpendidikan. Dia wanita modern yang sibuk dan perfeksionis. Sebagai desainer, dia tinggal di lingkungan sosial yang nyaman dan serba teratur. Namun saat itu Mary merasa karena dia dan juga Peter sangat sibuk, akhirnya anak mereka jadi terpaku pada gadget. Ditambah lagi ketika lagi pilates, Mary dikasih tahu temannya bahwa George adalah korban bully di sekolah. Karena hal tersebut, Mary merasa dia harus membereskan masalah anaknya di sekolah untuk memberi pelajaran pada pelaku bully. Setelahnya, Mary pun berpikir bahwa dia harus memperbaiki hubungannya dengan George. Mary nggak mau George tumbuh tanpa empati dan nggak mengenal kehidupan. Akhirnya setelah browsing-browsing di internet, Mary pun memutuskan akan mengajak George untuk liburan ke Afrika Selatan. Peter awalnya menyuruh Mary untuk pergi ketika liburan musim panas saja, sehingga dia bisa ikut. Tapi menurut Mary liburan musim panas masih lama, dan Mary nggak mau menunggu terlalu lama. Mary kemudian menyampaikan rencana itu pada George. Dia akan cuti bekerja selama 6 bulan dan akan mengajari George selama 1 semester di Afrika lewat metode homeschooling. Mary menelpon dokternya untuk menanyakan terkait penyakit yang menyebar di sana. Namun menurut dokternya, semua penyakit udah diatasi kecuali yang patut diwaspadai adalah malaria. Tapi karena lagi musim dingin, jadi itu nggak masalah. Mary pun siap membawa George pergi ke Afrika Selatan. Sementara itu cerita lain datang dari Inggris, di mana ada seorang ibu bernama Martha. Dia punya anak laki-laki remaja bernama Ben. Martha selalu membersamai anak satu-satunya ini. Martha juga sering menonton pertandingan olahraganya Ben ketika dia lagi bertanding. Waktu itu Ben mendapatkan surat balasan dari permohonan yang dia ajukan. Ben ingin ikut serta dalam program sukarelawan di Mozambik, Afrika, dan melalui surat balasan itu dia pun diterima. Martha awalnya cemas karena dia belum pernah berjauhan dengan Ben. Apalagi Ben ingin pergi ke tempat yang jauh dan asing. Tapi karena ingin mendukung niat baik Ben, Martha pun merelakan kepergian anaknya itu. Singkat cerita, Mary dan George pun tiba di Afrika Selatan. Dia dijemput oleh tour guide bernama Pumalele. Di mobil, Mary memberikan George sebuah handycam untuk merekam semua kegiatannya. Tapi George tampaknya masih belum senang dengan perjalanan ini. Dari bandara, Pumalele langsung membawa mereka berdua ke cottage tempat mereka tinggal selama beberapa bulan. George benar-benar nggak enjoy berada di sana, walaupun di sekitarnya ada hewan-hewan yang mungkin belum pernah dia lihat secara langsung. Sampai-sampai karena nggak mau makan, Mary meminta istri Pumalele untuk membuatkan pizza buat George. Sementara itu, Ben juga udah sampai di Mozambik. Dengan menggunakan bis, dia pun pergi menuju sebuah sekolah dan panti asuhan di mana dia akan mengajar di sana. Di sekolah itu, dia bertemu dengan seorang pria bernama Kumi. Keesokan harinya adalah hari pertama untuk Mary mengajarkan George pelajaran karena dia udah menyiapkan kurikulumnya supaya George nggak ketinggalan pelajaran sekolah. George juga suka mendengarkan cerita dari Pumalele. Karena Pumalele, George jadi sadar bahwa mungkin petualangan ini adalah salah satu proses bagi George untuk menjadi pria dewasa. Supaya nggak bosan, Pumalele juga mengajak George untuk belajar dengan anak-anak yang lain. Dari situ George baru tahu kalau hewan paling berbahaya di Afrika bukanlah singa, tapi kuda Nil. Karena Pumalele, minat belajar George pun jadi bertambah, khususnya tentang dunia hewan. Sementara itu di belahan Afrika lain, Ben juga udah mulai mengajari anak-anak Mozambik sebagai guru sukarelawan. Ben sangat suka mengajari anak-anak di sana. Dia hampir mengajari semuanya, dari mulai pelajaran sejarah dunia hingga olahraga. Ben didampingi oleh guru perempuan di sana bernama Michaela. Anak-anak di sana tinggal bersama dalam satu bangunan dengan puluhan tempat tidur. Di lain hari, Mary mengajak George melakukan perjalanan ke alam liar. George pun diperlihatkan kawanan jerapah, badak, bahkan macan tutul. Ini seperti taman safari namun di kehidupan nyata. George mulai menikmati perjalanannya. Sampai suatu hari, Mary pun membawa George untuk menyeberang ke negara tetangga, yaitu Mozambik. Karena Mary ingin George belajar nggak cuma di Afrika Selatan, tapi kalau bisa di seluruh Afrika. Setelah 2 hari perjalanan, mereka pun sampai di Mozambik. Mereka menginap di sebuah penginapan. George pun berharap ayahnya bisa gabung supaya seru-seruan dengan mereka berdua. Di penginapan itu mereka tidur di dalam kelambu. Namun siapa sangka, George pun tetap digigit nyamuk di dalam tidurnya.
Keesokan harinya, George bermain bersama anak-anak di tepi danau. Di sanalah George dan Mary melihat Ben yang lagi nyantai bareng pacar barunya, yaitu Michaela. Menjelang malam hari, George merasa nggak enak badan sampai-sampai dia nggak mau makan. Ketika akan tidur, Mary pun sadar kalau George perlu dibawa ke dokter di Afrika Selatan. Untuk kembali ke Afrika Selatan memakan waktu sekitar 2 hari. Ketika sampai, Puma Lele udah menunggu mereka. Puma Lele berusaha secepat mungkin pergi menuju rumah sakit karena selain demamnya tinggi, George udah nggak merespon lagi. Ketika dokter melihat George, dokter tahu kalau George terkena malaria. 3 days. I thought he had the flu. No, this isn't the flu. Come, Osman. More sure your boy has malaria. Malaria? Yes, I'm afraid he's very sick. All right, give me some diazepam there. What's happened? He's not breathing. All right, let's start compressions. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setelah kematian anaknya, dengan hati yang masih nggak tenang, Mary berusaha mengabari Peter di Amerika. Tentu aja setelah mendapatkan kabar itu, Peter berusaha datang secepatnya ke Afrika Selatan. Dia masih nggak percaya George sudah meninggal. Jasad George pun langsung diurus untuk dibawa pulang kembali ke Amerika. Pemakaman pun segera dilaksanakan. Singkatnya, ketika di gereja, Peter menyampaikan pada Mary kalau ayahnya ada datang berkunjung. Setelah acara pemakaman pun ayahnya Mary berharap bisa bertemu dengan anaknya. Sebenarnya Mary nggak mau bertemu, namun dia berusaha untuk menemui ayahnya. Bisa dibilang hubungan Mary dan ayahnya sangat jelek semenjak ayahnya pergi meninggalkan Mary dan ibunya. Malam itu Mary mengatakan kalau saja ayahnya nggak meninggalkannya, mungkin Mary nggak akan mengajak George pergi. Dia hanya nggak mau seperti ayahnya yang meninggalkan keluarga karena pekerjaan. Makanya Mary membuktikan bahwa dia adalah ibu yang baik untuk George. Peter tahu kalau Mary sangat berduka karena kepergian anaknya. Begitu juga dengan Peter yang masih belum terima kalau George meninggalkan mereka. Setelah kejadian ini, kehidupan rumah tangga mereka nggak lagi sama. Ketika Peter udah bisa mengikhlaskan takdir ini, Mary belum bisa move on. Udah berbulan-bulan Mary nggak keluar rumah dan menolak untuk hadir di pesta manapun. Mary hanya ingin kembali ke Afrika Selatan untuk mengenang George. Jadi berangkatlah lagi Mary ke Afrika Selatan. Kemudian dia menyeberang lagi ke Mozambik untuk menginap di penginapan tempat George digigit nyamuk yang menyebabkan George terjangkit malaria. Ketika lagi mengenang George di restoran, tiba-tiba Mary ditegur oleh seorang wanita. Dia adalah Martha, yang ternyata ini adalah hari pertamanya di Mozambik. Martha mengatakan putranya udah datang ke sini sejak lama, mengiriminya banyak foto sehingga Martha ingin melihatnya secara langsung. Mereka pun saling menceritakan alasan kenapa mereka datang ke sini. Tanpa bilang alasan yang sebenarnya, dua ibu yang lagi berduka ini langsung tahu kalau mereka punya kesamaan. Setelahnya, mereka saling berbagi duka dan saling menguatkan. Ternyata Ben juga meninggal dunia karena malaria, sama seperti George. Martha pun berencana ingin mengunjungi sekolah tempat Ben mengajar. Jadi keesokan harinya, dengan ditemani oleh Puma Lele, mereka berdua pun datang ke sekolah. Martha bertemu dengan Michaela, pacarnya Ben dulu. Martha juga melihat kamarnya Ben dan kamera pemberian Ben ketika dia sedang sakit. Michaela ingin mengembalikannya pada Martha, namun Martha nggak mau menerimanya dan membiarkan Michaela menyimpan kamera itu. Martha pun diajak berkeliling untuk melihat kondisi sekolah dan panti asuhan, termasuk tempat tidur siswa setiap malam. Ketika mereka berada di UKS, Mary bertanya kenapa hanya di situ yang ada kelambunya. Ternyata karena keterbatasan uang, maka prioritasnya kelambu hanya dipasang di ruang UKS. Anak-anak yang berada di sini adalah anak-anak yang sakit, salah satunya karena malaria. Pada malam hari, baik Mary dan Martha ikut memantau perkembangan Paul, anak yang terkena malaria ini. Kedatangan mereka membuat Michaela terbangun dan memeriksa keadaan Paul. Michaela pun memutuskan untuk membawa Paul ke rumah sakit secepat mungkin. Jarak antara sekolah dan rumah sakit memakan waktu 2 jam perjalanan menggunakan bis. Untungnya, karena membawa mobil, mereka bisa sampai lebih cepat. Paul langsung ditangani, panasnya kian meninggi diikuti detak jantung yang meningkat. Paul pun kejang-kejang. Untungnya, Paul berhasil distabilkan dan dia melewati masa kritisnya, namun tidak dengan pasien yang ada di sebelahnya. Ketika itu Mary keluar karena dia teringat dengan kejadian George. Ketika di luar,
Mary dan Martha melihat seorang ayah membawa pulang jasad anaknya yang telah meninggal dunia, diikuti dengan isak tangis sang ibu yang udah kehilangan anaknya yang masih kecil. Ketika Paul udah bisa dibawa pulang, Mary dan Martha melihat banyak banget orang yang mengantri ingin masuk ke rumah sakit karena terjangkit malaria. Melihat raut wajah para masyarakat yang kesulitan, Martha pun tergerak hatinya untuk ikut membantu Michaela di panti asuhan, mengurus anak-anak di sana. Sementara Mary belum bisa ikutan karena dia harus pulang ke Amerika. Martha dan Michaela pun membawa Paul kembali pulang menggunakan bis. Ketika di kamar, Martha melihat isi foto dari kameranya Ben. Tampak Ben bahagia banget menjadi sukarelawan di sini, maka dari itu Martha juga ingin melakukan hal yang sama. Sementara itu di Amerika, di tengah malam Mary nggak bisa tidur. Ketika itu dia mendapatkan telepon dari Martha yang lupa dengan perbedaan waktu di sana. Martha pun bercerita sedikit tentang kontribusinya di sana. Setelahnya, Mary pun berpikir kalau dia nggak bisa berhenti memikirkan George dan Afrika. Dia belum siap hidup senormal ini. Be driving the damn thing, but no. He'll buy it to a Mercedes. And I say, I don't want that damn Mercedes. I want a Lexus. I'm gonna go now. Why? I've just seen some terrible things, and I'm having a hard time getting worked up about one great big car. Just stood in a room where children are allowed to die of a mosquito bite. We spend every minute of our lives obsessed or angry about things that don't matter at all. Ketika di rumah, Mary mengajak Peter untuk menjual rumah mereka yang udah dirasa terlalu besar tanpa kehadiran George. Sebagai gantinya, mereka bisa membeli rumah kecil dan sisa uangnya Mary ingin membeli kelambu, menggaji para perawat dan dokter, dan membeli obat-obatan. Mary merasa terpanggil menyelamatkan anak-anak di Afrika. Tentu aja Peter nggak setuju, karena dia ingin Mary memulihkan kehidupan mereka dulu sebelum berusaha memulihkan hidup orang lain. Mary nggak mau menyerah. Tanpa Peter, dia memutuskan untuk pergi menemui seorang senator di Washington. Ketika itu, dia nggak mendapatkan janji karena senator sedang sibuk. Jadi Mary pun memilih menunggu. Ketika senator keluar, Mary langsung meminta waktunya sebentar untuk membahas malaria. Sambil berjalan, Mary pun meminta bantuan senator untuk membantu pencegahan penyakit yang membunuh ratusan ribu orang setiap tahunnya ini. Namun, senator ini cuma bicara kebijakan, aturan, dan sebagainya yang intinya dia nggak bisa membantu Mary. Sementara di Afrika, Martha dengan semangat berkontribusi di panti asuhannya Michaela. Dia ikut olahraga bersama dan mengajari anak-anak menjahit. Waktu itu dia kedatangan Charles, suaminya, yang menyusulnya ke sana. Kedatangannya adalah untuk membawa Martha pulang. Tapi bagi Martha udah nggak ada lagi rumah baginya. Martha merasa udah nggak ada harapan hidup tanpa Ben. Berbeda jika di sini, dia merasa dirinya berguna. Charles pun meminta maaf karena udah menyia-nyiakan Martha dan juga mengabaikan Ben selama ini. Ketika pulang ke rumah, Mary ditanyai oleh Peter. Mary pun menceritakan usahanya untuk meminta bantuan senator dan terbentur oleh kebijakan. Peter pun menyuruh Mary untuk berbicara dengan ayahnya karena ayahnya yang paling mengerti tentang kebijakan seperti itu. Tapi Mary menolak dan lebih memilih mencari orang lain untuk membantunya. Mary ingin sekali kembali ke Afrika untuk membantu Martha, namun dia nggak mau datang dengan tangan kosong. Dia berusaha menulis surat ke semua orang penting untuk memulai kampanye penggalangan dana untuk malaria. Dia pun mengabari hal itu pada Martha tentang usahanya. Di Afrika, Kumi bertanya pada Martha kapan dia pulang. Kumi dengan berat hati menyampaikan kalau pengganti Ben akan datang, sehingga Martha bisa kembali ke Inggris karena kamar tersebut akan digunakan. Suatu hari, relawan dari Jerman pun datang sebagai pengganti Ben. Sebagai perpisahan, anak-anak membuatkan kolase foto dan poster di mana ada foto Ben di atasnya. Di situ juga tertulis bahwa mereka semua adalah anak-anaknya Martha. Di lain hari, Mary pun mendapatkan balasan email dari beberapa orang penting, namun hanya balasan diplomatis tanpa memberikan apa yang akan mereka bantu. Sampai pada akhirnya, suatu hari Mary mendapatkan surat dari Departemen Luar Negeri yang mengatakan kalau mereka memang punya program berkelanjutan untuk malaria dengan rekan mereka di Afrika. Jadi, mereka mengajak Mary untuk bergabung di forum komite. Mendengarkan hal itu, Peter pun mengatakan itu akan membuang waktu Mary saja jika dia pergi ke acara tersebut. Mary hanya akan duduk diam mendengarkan politisi bicara tanpa diberikan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya. Tapi Mary ingin pergi walaupun dia bukan seorang ibu lagi. Jika usaha ini berhasil dia lakukan, maka menyelamatkan satu nyawa pun udah cukup baginya, walaupun dia bukan seorang politisi. Peter kemudian membawa Mary untuk masuk ke dalam kamarnya George. Di sana Peter memutarkan kembali rekaman video call antara dirinya dan George ketika mereka berada di Afrika.
Rekaman itu menunjukkan betapa bahagianya George dulu berada di sana. Di saat yang sama, Mary ditelepon oleh Martha. Ternyata Martha udah ada di Amerika, tepatnya di depan rumah Mary. Tentu aja melihat Martha di sana, Mary senang banget. Martha hanya ingin membersamai Mary untuk kampanye bantuan malarianya sebelum dia kembali ke Inggris. Tapi Mary pun harus mengatakan mungkin kampanyenya ini akan berhenti di tengah jalan karena Mary menilai ini bisa jadi hanya kesedihan mendalam dari dirinya saja. Ditambah lagi, birokrasi negara yang ribet banget. Martha juga menceritakan kalau dia harus pulang karena pengganti band udah datang. Jadi dia merasa kalau tugasnya udah selesai. Namun masalahnya Martha belum benar-benar siap untuk berhenti menjadi seorang ibu. Apa yang seorang ibu lakukan jika tanpa anak? Cerita Martha membuat Mary ingin berusaha sekali lagi. Kali ini dia mengajak Martha mengunjungi ayahnya untuk berbicara tentang kebijakan politik negara. Menurut ayahnya Mary, untuk mewujudkan kebijakan pemerintahan itu sangat sulit, akan membuat sakit hati dan kehilangan semangat. Ayahnya itu mengatakan Mary lebih baik di rumah saja. Mary pun kemudian merasa kalau dia salah untuk datang ke rumah ayahnya. Jadi dia pun mengajak Martha untuk pergi, tapi siapa sangka itu hanyalah sebuah pembukaan saja. Nyatanya ayahnya Mary ingin membantu, bahkan dia udah melakukan riset. Looking into it, every single person killed in a terrorist act around the world in the last 20 years. To that, every single American life lost in Vietnam, Korea, Iraq, Afghanistan, lost in the Middle East since 1967, the Six-Day War. If you take all those lives and you multiply it by 2, that's the number of children who die of malaria every single year. Ayahnya pun membantu Mary supaya Mary bisa dikasih kesempatan untuk bicara, menyampaikan gagasannya di forum Departemen Luar Negeri yang mana dia diundang untuk datang. Mary dan Martha pun kemudian bekerja keras untuk menyiapkan bahan mereka supaya mereka bisa menyampaikan itu di depan forum. Mereka pun latihan untuk menghafal semua materi yang akan mereka bawakan di kantor Departemen Luar Negeri di Washington. Singkatnya, setelah kerja keras, Peter dan ayahnya Mary pun menemani Martha dan Mary datang ke sana. Di forum itu, Mary Morgan duduk satu meja bersama orang-orang penting, termasuk dari UNICEF. Ketika diberi kesempatan bicara, Mary pun menyampaikan materinya. Ketika di pembukaan, Mary langsung meminta dana lebih terkait pencegahan malaria. Namun Ibu Menteri malah mengesampingkan Mary sebagai orang yang bukan ahlinya dan gak punya pengalaman di lapangan. Since I'm not an expert in the field, perhaps you would prefer that I focus on my personal involvement. I miss my son every second of every day. Let me tell you how it feels to have a personal involvement with malaria. My point, Madam Chair, how I feel is how the parent of every single child lost to malaria feels. I had the responsibility of one child and I failed. You have the opportunity to take responsibility for millions of children. Don't fail them too. Setelah pembicaraan emosional itu, Mary pun menyampaikan kembali apa yang ingin dia sampaikan. Tapi karena kewalahan mengatur emosinya, Martha pun membantu Mary dengan menceritakan Ben, George, dan beberapa anak di Afrika melalui foto dari kamera Ben yang udah dia cetak. Mereka semua adalah anak-anak yang udah meninggal dunia. These are just some of the children I met. This is my son, Ben. Malaria. Mary's son, George. Mary's boy. This one is Sebastian. A little bit of a joker. You'll hear. Played the clarinet. All these sons and all these daughters are all now dead. Would you like us to make another appointment with the committee in a year's time and come back then with 500,000 more photographs? Setelah forum selesai, Mary meminta maaf pada Peter. Dia meminta maaf karena dia udah mengajak George pergi. Dia belum meminta maaf karena nggak bisa menjaga George. Peter pun kemudian mengikhlaskan apa yang udah menjadi takdir Tuhan untuk keluarga mereka. Setelahnya, efek dari pidato Mary dan Martha membuat banyak orang yang tersentuh. Mary mengajak para orang tua menyisihkan uang $10 untuk membeli kelambu daripada membeli kopi di Starbucks. Singkatnya, 6 bulan kemudian, Mary dan Martha, juga Peter, datang kembali ke Afrika. Kali ini nggak dengan tangan kosong. Mereka membawa bantuan berupa kelambu. Gak hanya untuk anak-anak di tempatnya Michaela, tapi untuk semua orang yang ada di sana. Mary dan Martha mengajarkan bahwa dari duka terdalam bisa lahir kekuatan yang mengubah keadaan. Ketika dua ibu kehilangan anak mereka karena penyakit yang seharusnya bisa dicegah, mereka memilih untuk tidak terpuruk, melainkan berdiri
dan bersuara demi jutaan anak lain yang terancam nasib serupa. Film ini mengingatkan kita bahwa kepedulian, meskipun datang dari rasa sakit, bisa menjadi bahan bakar untuk perubahan besar. Bahwa setiap orang, gak peduli latar belakangnya, punya kekuatan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik, adil, dan manusiawi. Mungkin itu aja buat video kali ini. To be continue, jangan bosan jadi orang baik.